Yang punya hutang itu kalau mati oleh Nabi tidak boleh disolati. Pernah dikabari ada orang meninggal, lalu dimohon Nabi untuk mensolati. Kita kan punya hutang apa tidak? Lah ada yang punya, lalu keluarganya suruh bayar dulu. Kalau enggak, sebelum dilunasi tidak boleh disolati. Kejam kan hutang itu. Orang itu kalau ngutangi atau berhutang nggak bisa lupa. Tapi kalau memberi hadiah atau menerima hadiah bisa lupa. Tapi kalau orang itu hutang itu nggak bisa lupa. Saya harapkan jangan mundur, Mbak. Jadi jangan sampai mundur sebelum perang. Jadi Pak Muzaki saya sarankan kan boleh menghimbau untuk mencari lawyer yang hebat, Pak. Jadi carilah lawyer yang hebat, yang sebanyak-banyaknya. Sekalian pansos gitu. Ini lagi kan. Ini kan lagi viral itu. Jadi Pak Muzaki mau nggak pansos mawon. Walaupun kan jenengan nggak patek laku ya, jadi pengacara karena memang kurang pinter itu. Pansos di sini bagus nanti. Tapi ingat, pansos itu kalau salah kendaraan itu tambah rusak itu. Jadi kalau pas nanti ya, kalau pas. Tapi kalau saya nggak mau ya, misalnya Pak Muzaki orang tidak berkualitas ini lalu ingin menjadi pengacara saya nggak mau. Misal, saya ingin Pak Muzaki ini tetap mendukung Mbak Sahara, ya toh, sampai langit runtuh bahkan darah penghabisan. Kenapa? Karena Pak Muzaki ini konon sudah terlalu banyak makan roti, Mbak. Roti pemberian Mbak S. Katanya begitu sih. Ya, jadi sebaiknya maju, Pak. Nanti jangan hanya roti, kalau bisa juga itu susu tambah apa gitu ya. Minum susunya, kemudian rotinya juga tolong dinikmati. Tambah susu nggak? Terus apalagi lapis ya. Terus jajan-jajan itu kayaknya Mbak S ini ahli bikin jajan. Dan Pak Muzaki ini kayaknya sangat apa ya? Kalau istilah orang itu kalau Romo Kiai Hasyim Muzadi menyebutnya itu orang yang haus itu, Harrison itu kalau diterjemahkan menjadi geragas itu ya. Kebanyakan orang tidak membela yang benar, tapi mereka membela yang mereka suka. Dan siapa yang bermanfaat bagi mereka. Mohon maaf, sedikit kasar, tapi ini memang nyata. Nurul Sahara tuding melecehkan dirinya hingga ungkit aib ranah privasi Yaimim bersama istrinya. Kantongi bukti, Yaimim kini mengaku habis kesabaran dan bongkar semuanya keterlibatan Sahara rental mobil bersama para driver yang sempat dipamerkan kepada Yaimim. Nurul Sahara, pengusaha rental mobil yang berseteru dengan dosen UIN Malang, Imam Muslimin alias Yaimim. Bukan lagi soal lahan parkir, tapi permasalahan mereka kini justru merambat ke ranah privasi. Hal ini bermula dari pernyataan Sahara yang terang-terangan menyinggung soal pelecehan seksual, seolah tak mendapatkan simpati dan kalah dalam memberikan argumentasi hingga bukti yang menyeret dirinya ke ranah hukum soal lahan milik Yaimim. Sahara dan kuasa hukumnya kini mulai merambat menyerang Yaimim dengan membongkar aibnya bersama sang istri. Menurut Sahara yang mengaku jauh sebelum bertengkar masalah lahan parkir, Sahara mengaku berulang kali mendapatkan pelecehan secara verbal oleh Yaimim. Tak hanya itu, dalam konten YouTube Deddy Mulyadi mengatakan Yaimim pernah secara sengaja menunjukkan video aktivitas seksualnya bersama sang istri di hadapannya lewat HP miliknya. Namun pernyataan Sahara tersebut dibantah oleh Yaimim. Menurutnya, memang HP miliknya itu sempat dipegang oleh Sahara, bahkan lamanya sampai 10 hari di tangan Sahara. Hal itu rupanya Sahara menawarkan terlebih dahulu kepada Yaimim untuk diperbaiki, sehingga Yaimim pun memberikan kepadanya agar HP tersebut diperbaiki. Namun, Yaimim juga memperingatkan kepada Sahara jika dalam HP tersebut ada file privasi dirinya bersama sang istri, yang kemudian file tersebut justru dilihat oleh Sahara. Mengejutkannya lagi, Sahara pun faktanya dengan sengaja mengatakan jika dalam HP miliknya juga menyimpan aktivitas seksualnya bersama orang-orang terdekat, seperti video bersama Agil, teman dekatnya, termasuk ada pula dengan petinggi. Karena habis kesabaran aib bersama istrinya dibongkar oleh Sahara, Yaimim lantas bongkar habis keterlibatan hubungan bahasa Sahara dengan driver hingga teman dekatnya. Yang bersangkutan ini menunjukkan video yang tidak patut ditunjukkan terhadap orang lain, ditunjukkan kepada prinsipal kami ini. Jadi HP saya itu dulu sering dibawa Mbak Sahara karena menawarkan untuk perbaiki. Dan pernah satu ketika dibawa sampai 10 hari Mbak itu. Saya pesan ya ketika itu ada video pribadi saya. Tolong diamankan. Apa jawabannya? Aman Yai. Saya juga punya kalau masalah begitu loh. Dia kalau sudah tahu itu loh. Loh enggak, maksudnya saya ada video saya dengan istri saya, bukan dengan orang lain. Dengan istri saya ini yang sekarang. Saat itu enggak ada dia. Tolong aman Yai, saya juga punya kok. Ini punya saya. Ditunjukkan sama saya. Dia sama Agil, dia sama orang ini, dia sama orang ini, dia sama pejabat ini. Mulai dari RT sampai dengan setingkat, mohon maaf ya, ditunjukkan semua pada saya. Sepintas, ditunjukkan video apa saya nggak ngerti ya. Apakah video seperti video yang dia punya, seperti mirip. Kan video saya dimaksud video saya dengan dia misalnya duduk gini ya. Saya dengan istri saya gini. Kan mungkin videonya dia tahu. Nah, dia menunjukkan video Mbak Sahara dengan ini. Tapi bukan video begitu loh Pak. Saya nggak tahu ya jelasnya video apa, tapi tunjukkan ini ya video saya dengan ini ya video saya dengan ini, mulai dari teman RT, kemudian
Sampai ada misalnya video dia ketika main-main jalan-jalan dengan Pak Wali gitu. Jalan-jalan Pak, bukan yang lain ya. Tunjukkan sama saya itu loh. Tunjukkan sama dengan Pak Wali sekarang, Pak Wali, Pak Wahyu. Terutama yang paling jelek itu video bersama Agil. Ada itu. Video Mbak Sahara bersama Agil. Terus ada yang lain, ada yang lain. Di mana itu? Saya nggak tahu tempatnya. Tapi yang jelas itu ada yang di Gubuk itu ya. Pas nyanyi-nyanyi video dengan Agil, video dengan saya. Agil pernah bawa video saya. Mbak Sahara video saya, HP saya. Mbak Sahara pernah. Marzuki pernah. Marzuki itu pegawai situ yang membawa HP saya sampai 20 hari ke Madura. Bahkan Agil dan Mbak Sahara menunjukkan video saya di HP dia kepada orang kampung. Yuk guys, kita masuk lagi ke segmennya Sahara, Gunung Sahara dan Yaimin. Ini ada pembelaan dari teman Gunung Sahara katanya ya. Nah ini kita lihat seperti apa maaf. Dan buat kalian baru mampir nih, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin. Dan aku juga ada channel kedua ya, yaitu Kelvin Reaction. Kalian juga jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. Di sana juga ada beberapa info terbaru ya yang lagi viral. Kalau di sini nggak cukup ya, mungkin uploadnya di sana guys ya. Jadi kalian jangan lupa bantu subscribe Kelvin Reaction guys. Nah ini kita lihat seperti apa video dari pembelaan dari teman Gunung Sahara. Itulah yang menjadi penyebab kenapa tidak hanya Sahara yang tidak nyaman dengan Yaimin, tetapi juga warga di situ yang Waduh. demikian rupa tidak menginginkan Yaimin itu tinggal di kompleks itu. Waduh. Ini lagi ikut-ikut masalah orang, sok-sok bijak lagi. Kemarin Sujumianti bikin masalah, akhirnya minta maaf. Bocah-bocah pengen viral ya begini teman-teman. Mbak, saya tahu, saya melihat ada bukti, ada fakta. Bagaimana kelakuan Yaimin ini? Bicara ada bukti, ada fakta. Dari awal sampai sekarang, mana buktinya? Mana juga faktanya? Malahan sekarang pendukung-pendukung Sahara sedikit demi sedikit mundur. LBH Ansor udah mundur. RT, RW sama kuasa hukum Sahara ingin damai. Saya juga dengar teman-teman, entah bener atau enggak, Sahara minta bantuan Dinsos. Mau minta dukungan kemanapun, kalau nggak ada fakta, siapa yang mau dukung? Buat laporan, apa yang mau dilaporkan? Jangan sok-sok nimbrung masalah orang deh. Ente itu siapa? Ngurus banget urusan orang. Kalian tahu kan teman-teman, endingnya nanti bagaimana bocah ini? Afira orang sini berarti? Iya. Di sini? Oke. Kita. Nah ini ada keterangan tetangga Yaimin dan Sahara. Menurut kalian gimana ya guys ya? Nah ini kita lihat seperti apa ya keterangan dari tetangga. Tadi sempat bingung mau cari ini, mungkin apa namanya rumahnya Yaimin sama Sahara tuh sebelah mana sih? Pagar hitam Kak. Oh udah deket. Itu ya berarti Kak ya? Yang Saharanya warna putih. Oh yang Yaimin itu yang pagar hitam, terus Sahara yang putih. Oke. Nah. Oh ini rumahnya tuh guys ya. Silau banget nih kameranya. Mungkin masih tinggal di sini nggak sih Kak? Yaimin. Kak, soalnya kan aku udah nggak mau ngurusin hidup tetangga lagi. Jadi ya udahlah diri sendiri aja masih belum, apalagi warisan. Waduh dia takut ya, jadi sorry ya. Dia nggak mau ngurusin kayak gini, takut salah ngomong banget. Oke. Tapi sempat ini nggak sih kemarin kan bener ribut-ribut tuh Kak? Gimana mungkin di tetangga sekitar udah emang sering ribut apa gimana? Kayaknya kalau sering ribut sama mereka berdua aja deh, tapi kalau si dosen emang sering ribut dari dulu juga pindah ke sini. Oh iya, jadi emang dari dulu tuh suka ini sama tetangga bermasalah. Oke. Kalau Saharanya berarti Mbak Sahara tuh baru pindah ke sini. Baru pindah kayaknya, aku juga kurang tahu sih. Katanya Belum. Dia kurang tahu tapi bukannya Pak Yaimin dulu bukannya Sahara dulu baru Pak Yaimin. Ini gimana sih konsepnya? Kontrak bener nggak sih Mbak? Nah itu aku juga kurang tahu, soalnya kan anak dari rumah ini aku, jadi nggak terlalu perhatiin banget. Waktu kemarin ribut-ribut mungkin kan sempet ramai juga tuh Pak RT, Pak RW di sini. Oh iya, itu menengahin mereka. Menengahin ini ya Sahara sama Yaimin ya. Oke. Namanya Pak RT siapa? Pak Prayogo. Pak Prayogo. Oke. Berarti Mbak kurang tahu ya kalau misalkan Yaimin masih di sana atau enggak gitu. Oke, siap. Makasih ya Kak Fira ya. Waduh. Pengacaranya mengundurkan diri tuh. I don't know aku tuh nggak tahu yang pastinya seperti apa, tapi pengacara yang bernama Zaki, ketua tim pengacaranya itu masih stand with Sahara sebagai pengacaranya. Masih kok sampai sekarang. Tapi yang perlu diklarifikasi itu apakah masih sebagai ketua LBH Ansor Malang ataukah dia sebagai tim advokasi dari law firm-nya. Nah itu yang perlu diklarifikasi. Tapi kalau Zaki, Mas Zaki itu yang biasa-biasa ngomong di media mewakili tim pengacaranya Sahara itu Mas.
Waduh, katanya masih guys ya, tidak mengundurkan diri ya. Yang bilang pengacara Sahara sudah tidak membawa LBH Ansor buat menangani kasus Sahara. Tapi pribadi bukan LBH Ansor. Yes, that's the point. Maybe yes. Pingin viral, ya jangan viralin saya. Kalau Yamin terbukti nggak bersalah, lu harus klarifikasi, minta maaf. Dari tadi minta ngebet banget buat klarifikasi. Biarkanlah proses hukum itu berjalan, sayangku. Kok maybe udah ada videonya pribadi, bukan LBH Ansor. Yes, kalau memang itu ada berarti. Waduh, petenteng. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys ya terkait info ini guys? Mungkin kalian punya komentar atau pendapat ya, seperti biasa bisa tulis di kolom komentar terkait. Tapi aku lihat nih kasusnya Sarah sudah mulai sedikit demi sedikit tenggelam ya, karena sekarang orang lagi fokus ke cek 3 miliar itu ya guys ya, kasusnya ya 3 miliar Pak Tarman itu guys ya. Waduh, ya sudah mulai tertutup nih kasusnya ya. Nah, menurut pendapat kalian ini gimana guys? Bisa tulis di kolom komentar. Aku juga membahas tuh yang Pak Tarman ya, yang saya cek 3 miliar itu ya, yang konon katanya kabur, tapi sudah dibantah oleh Pak Tarman sendiri gitu guys. Kalian bisa cek di video aku yang lain di beranda ya, terkait info dari Pak Tamra ya. Nah, ini kalian bisa tulis ya di kolom komentar pendapat kalian terkait Sahara info ini guys. Sekian dulu videonya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian, see you guys.